Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai ayat 11. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini saudara. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang perlindungan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti butuh perlindungan daripada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa perlindungan daripada Tuhan. Berkali-kali saya menegaskan bahwa kita manusia yang terbatas, kita manusia yang fana, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Setiap kita, kalau kita jujur, kita mengamati, maka kita akan sama-sama mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan dan kita butuh Tuhan untuk melindungi kita. Kita butuh Tuhan yang menjadi perlindungan atas kita. Saudara, ada satu kuasa yang ingin menghancurkan umat manusia. Ada satu kuasa yang ingin menghancurkan termasuk kehidupan kita, yaitu kuasa iblis. Iblis ingin menghancurkan manusia sehancur-hancurnya. Dia tidak ingin hanya dia sendiri yang hancur saudara dan masuk neraka, tetapi dia ingin sebanyak-banyaknya mungkin orang, manusia, ikut dengan dia masuk neraka. Itu sebabnya tidak heran kalau manusia makin banyak yang jatuh, makin banyak yang hancur dalam kehidupannya. Dan kalau kita hadapi, kalau kita jalani, kalau kita mau kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Kita butuh perlindungan Tuhan karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis, daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kuasa Tuhan itu ada pada kita, maka firman Tuhan berkata, kuasa yang ada padamu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, saudara, kita akan hancur oleh iblis. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan Tuhan dalam diri kita, maka iblislah yang akan lari dan hancur. Oleh karena kita memiliki kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali bertanya kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan, seharusnya mana yang takut? Saudara takut melihat iblis atau iblis yang takut melihat saudara? Seringkali macam-macam jawaban yang saya dengar saudara. Dan dua-dua bisa terjadi. Kalau seorang anak Tuhan, seorang yang berkata dia orang Kristen, dia tidak memiliki kuasa daripada Tuhan,
dia tidak memiliki otoritas Tuhan dalam kehidupannya, maka dialah yang akan kalah oleh karena setan. Dia yang akan takut terhadap kuasa setan. Tapi kalau perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada dia, maka setanlah yang seharusnya takut melihat dia. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah setan yang takut lihat saudara atau saudara yang takut lihat setan? Kalau saudara memiliki kuasa Allah dalam diri saudara, seharusnya setan itu jauh. Iblis itu lari daripada saudara. Itu sebabnya kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi orang yang ada dalam kesesakan. Saudara, pada waktu itu Daud, di mana konteks kehidupan yang dia alami adalah dia seringkali menghadapi musuh-musuh, saudara. Ada bangsa-bangsa yang selalu harus dia hadapi dalam peperangan. Dan dalam situasi yang demikian, dia membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Karena seringkali bangsa-bangsa yang dia hadapi itu adalah bangsa yang jauh lebih besar. Pasukan yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, saudara. Dan kemudian dalam situasi yang demikian dia berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang ada dalam kesesakan. Oleh karena masalah itu jauh lebih besar daripada kemampuan. Itu sebabnya akhirnya berada dalam situasi kesesakan. Karena musuh itu jauh lebih besar daripada kekuatannya, itu membuat Daud berkata bahwa dia ada dalam kesesakan dan ada dalam keadaan terinjak oleh karena besarnya musuh yang dia hadapi. Namun demikian dia berkata, saudara, bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Sekalipun musuh yang dihadapi begitu besar, sekalipun bangsa-bangsa yang harus dihadapi begitu banyak, saudara, tapi dalam semuanya itu, sekalipun kekuatan musuh jauh lebih besar daripada dia, yang seharusnya dia terinjak, yang seharusnya dia ada dalam kesesakan oleh karena besarnya musuh, namun demikian dia menegaskan bahwa Tuhan melindungi. Jadi yang mau ditegaskan oleh Daud, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, dalam situasi yang dia alami, Tuhanlah perlindungannya. Dalam konteks kita hari ini, di mana di zaman ini firman Allah menegaskan, saudara, bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Maksudnya adalah kuasa-kuasa kegelapan. Dan seperti yang tadi saya tegaskan, saudara, kita butuh kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, otoritas Tuhan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang merupakan musuh kita hari ini. Dan percayalah, saudara, bahwa sekalipun kuasa-kuasa kegelapan itu punya kekuatan, tetapi dengar, kalau Tuhan yang melindungi kita, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa musuh. Saya ingat, saudara, ketika saya pertama kali datang ke tempat pelayanan yang saya rintis, saudara, dan hari ini saya gembalakan, saya punya pengalaman yang agak unik, saudara. Kenapa? Karena begitu saya datang, saya seringkali mengalami gangguan kuasa kegelapan. Ada dalam berbagai bentuk yang dia buat, saudara. Ada berbagai bentuk cara yang dia lakukan untuk mengganggu saya.
Dan dalam situasi yang demikian, dengan umur pada waktu itu 19 tahun, saudara, itu merupakan situasi yang sulit bagi saya. Karena iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya lari dari pelayanan. Iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya tidak bertahan dalam pelayanan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan mengganggu dalam situasi-situasi tertentu, saudara. Tapi dalam situasi yang demikian saya bersyukur karena saya mengerti bahwa kuasa yang ada padaku lebih besar dari segala kuasa kegelapan, maka aku tetap bertahan. Dan pada akhirnya kuasa-kuasa kegelapan tersebut dikalahkan. Satu kali menurut kesaksian ada seorang pemimpin sebuah sekolah teologi, di mana pada waktu itu dia bertanya kepada saya, "Kamu pelayanan kemana?" Saya berkata, "Ke desa ini." "Oh ya, desa itu dulu, ke desa itu kami pernah kirimkan mahasiswa ke sana 3 orang. Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka bertemu atau diperhadapkan dengan dukun. Dan pada akhirnya, singkat cerita, pelayanan mereka gagal." Waktu saya dengar itu, saudara, saya tidak heran karena ketika saya merintis, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk membuat saya juga lari dari pelayanan. Tetapi ketika aku sadar bahwa kuasa Tuhan lebih besar, maka aku bertahan dan sampai akhirnya kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan. Dan yang luar biasa, saudara, hari ini dukun-dukun sudah bertobat. Ada beberapa dukun yang menjadi jemaat. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Dan dengar, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada pada kita supaya kita sanggup mengalahkan kuasa yang ingin menghancurkan kehidupan kita, kuasa iblis, dengan perlindungan, dengan kuasa daripada Tuhan. Di ayat 11, pemazmur ini berkata bahwa setelah di ayat 10 dia berkata bahwa tempat perlindungan adalah Tuhan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Kemudian di ayat 11 dia berkata di kalimat pertama, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu." Jadi hal yang mau ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, adalah bahwa orang yang akan bertahan dan mengalami perlindungan daripada Tuhan di dalam kehidupannya saat dia mengalami kesesakan, saudara, saat dia mengalami terinjak, mengalami situasi yang sulit. Di ayat 11 dikatakan orang yang mengenal nama Tuhan. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan, saudara? Kita harus bertahan apapun situasinya. Dan bagaimana kita bisa bertahan? Kita akan mampu bertahan jika kita mengenal nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas, kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara, saudara tidak akan mampu bertahan. Kenapa aku bertahan dalam perintisan, dalam merintis pelayanan Tuhan, sekalipun begitu banyak hal-hal yang harus dihadapi, sekalipun iblis ingin selalu supaya aku lari dari pelayanan. Kenapa aku bertahan? Karena aku mengenal kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada segala tipuan iblis. Itu yang membuat aku bertahan, sekalipun sebelum aku ada orang-orang yang sudah lari, saudara. Sebelum saya merintis di desa yang hari ini aku mengembalakan, sebelumnya ada orang-orang yang sudah mencoba tetapi gagal, lari dari pelayanan. Kenapa itu bisa terjadi? Masalahnya adalah ada pada pengenalan akan Tuhan. Sebesar apapun kuasa iblis, kalau kita mengenal bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar, maka kita tidak akan lari daripadanya. Dialah yang akan lari daripada kita. Kita akan terus bertahan apapun situasinya. Kita akan terus bertahan apapun kondisinya. Dan ketika kita bertahan, maka Allah akan menyatakan perlindungannya, dan Dia akan menyatakan kuasanya bagi kita. Orang-orang yang tertindas melalui tipuan-tipuan iblis, orang-orang yang ditekan oleh iblis sehingga berada dalam kesesakan dan memakai situasi yang ada, memakai orang-orang untuk menindas orang-orang percaya. Tetapi jika orang tersebut mengenal nama Tuhan, mengenal Tuhan yang berkuasa,
dan dia tidak goyah, saudara. Dia akan mengalami perlindungan Tuhan. Hari ini pun kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, tetaplah bertahan. Bagaimana supaya saudara mampu bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, sekalipun banyak masalah tantangan yang saudara alami? Kenallah nama Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berotoritas. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Kenal Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Maka dengan demikian saudara akan tetap bertahan apapun yang saudara alami. Dan ketika saudara bertahan, Tuhan akan menyatakan perlindungannya. Lalu yang kedua yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Setelah memiliki pengenalan, dengan memiliki pengenalan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dia lebih berkuasa daripada segala situasi, daripada segala masalah, bahkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, maka yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan pasti bertindak, bahwa Tuhan pasti menyatakan keadilannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan membebaskan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat, bahwa Tuhan pasti akan memberi kesuksesan dan keberhasilan, dan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua yang harus kita miliki kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, saudara, adalah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang ajaib. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang sanggup. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, atas situasi yang sedang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang berbeban berat, mungkin hidupmu sedang susah, mungkin ekonomimu sedang hancur, mungkin bisnismu sedang hancur. Masihkah ada iman dalam hati saudara bahwa Allah sanggup memulihkan semuanya itu? Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara harus tetap percaya apapun situasinya. Saudara, saya mengalami hal-hal yang demikian dalam melayani Tuhan. Ada keadaan, ada situasi di mana mengalami ekonomi yang sulit dalam melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kami di organisasi kami pergi merintis, kami tidak punya gaji. Organisasi tidak menggaji kami. Kami punya sistem di mana kami merintis, dan kalau merintis berhasil, berhasillah di sana. Kalau merintis tidak berhasil, maka tidak berhasillah. Jadi saya pergi merintis dengan bermodalkan membawa satu gitar, saudara. Dan ada masa-masa mengalami situasi yang sulit, tetapi dalam masa situasi yang sulit tersebutlah Allah malah menyatakan perlindungan dan pembelaannya. Saudara bisa bayangkan, saya sebagai anak muda umur 19 tahun pergi merintis, lalu mengontrak satu rumah, tinggal di sana, bagaimana saya makan dan seterusnya, bagaimana saya masak dan seterusnya. Tetapi aku percaya Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup memelihara aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Tuhan utus ada seorang keluarga yang setiap pagi, tanpa pernah aku meminta, tanpa pernah aku bercerita apapun, bahkan aku belum mengenal mereka dengan baik, pada waktu itu mereka tetap letakkan pagi hari, meletakkan makanan dengan lauknya di jendela rumah yang saya kontrak, saudara. Di pagi hari ibu ini meletakkan makanan untuk pagi dan siang, dan kemudian di malam hari dia letakkan untuk makanan malam. Waktu itu terjadi kali pertama, aku pikir hari ini aku diberkati, bersyukur buat hari ini. Tapi ternyata esoknya terjadi, lusa juga demikian, seterusnya demikian, 1 minggu kemudian masih demikian, 1 bulan demikian, kemudian juga masih demikian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih demikian. Artinya Tuhan pakai keluarga ini, ibu ini untuk memelihara saya. Dan akhirnya ibu ini menjadi jemaat yang setia. Dia menjadi orang tua angkat saya, dan dia begitu banyak menolong dalam pelayanan. Hidupnya begitu memuliakan nama Tuhan. Dia dipakai dan diberkati oleh Tuhan.
Saudara, kita tidak tahu bagaimana Allah bisa bekerja. Saya pun tidak pernah berpikir bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang demikian. Tetapi yang satu hal yang ku tahu dan ku kenal adalah bahwa Dia Allah yang ajaib. Dan akhirnya melalui pengenalan itu aku percaya bahwa Dia sanggup, dan ternyata Dia nyatakan pemeliharaan dan perlindungannya. Dalam hidup saudara mungkin ada situasi yang saudara alami saat ini sepertinya tidak ada harapan. Kenalkah saudara Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Percayakah saudara kepada Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Dan kemudian yang ketiga yang harus ada pada orang yang rindu mengalami perlindungan Tuhan adalah di ayat 11 bagian terakhir dikatakan, orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Yang ketiga, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar oleh karena perlindungan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Yang pertama, orang yang mengenal Dia. Yang kedua, orang yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, orang yang mencari Dia. Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, mengalami pembelaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, maka belajarlah mengenal Tuhan, belajarlah percaya kepada Tuhan, dan hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen terhadap firman Tuhan ini, dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik,
mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus.
Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja, memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu.
Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menopang keberhasilan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anakmu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anakmu. Hari ini mereka berhasil. Dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara. Dan doa yang telah kita naikkan bersama, Tuhan jawab. Dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.